never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Manuel Pecino mengomentari insiden antara Marquez dan Bulega di Misano. Itu adalah aksi akhir pekan. Jatuhnya Nicolo Bulega usai menyalip Marquez memang menyisakan banyak keraguan, namun akhirnya kecelakaan tersebut tergolong insiden balap. Manuel Pecino memimpin Pekan Ducati Dunia 2024, yang meninggalkan banyak kunci. Bagnaia sebagai pemimpin Ducati yang tak terbantahkan, Bautista tidak bisa menjadi yang pertama. Dan rasa haus akan kemenangan yang terus dimiliki Marc Marquez. Bulega tidak tahu siapa yang ada di belakangnya, Pecino mulai berkata dalam video. Awalnya kamu bilang, satu lagi dari Marc. Jelas Anda tidak tahu caranya, tapi Marc selalu menjadi Peterselli dalam semua saus. Jelas bahwa dalam aksi ini Bulega lebih empuk daripada di hari ibu, tapi entahlah. Pendapat saya sangat jelas. Sekarang saya telah melihat gambarnya. Marc seharusnya tidak melakukan tindakan itu karena ini bukan balapan, tapi itu nalurinya. Dan Bulega, yang terjadi adalah dia menjadi takut. Dia tidak menyangka ada pria yang datang dan main-main di sini. Jika mereka meninggalkan seorang pelari di tikungan terakhir, dia akan masuk. Marc, saat dia pergi berlatih motor cross, sepertinya dia akan bunuh diri. Dia tidak tahu bagaimana caranya agar tidak melaju dengan kecepatan penuh, komentar Manuel tentang Marquez. Marc tidak tahu bagaimana untuk tidak berusaha sekuat tenaga. WDW adalah acara yang diselenggarakan oleh Ducati dan dihadiri oleh setiap pebalapnya. Superbike dan MotoGP kembali bersatu untuk menunjukkan kehebatan Ducati di kedua kategori tersebut. Banyak pembalap menganggapnya sebagai pralatihan sebelum kembali ke trek di kejuaraan dunia MotoGP. Namun bagi banyak pembalap lainnya ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan tempat mereka. Singkatnya bagi sebagian orang itu adalah pacangwita. Tapi untuk orang lain tidak ada apa-apa. Bagi Iannone, Bagnaia, Marquez dan Bulega, itu bukan lelucon. Bayangkan podium dengan Pecco, Iannone, Bulega dan Marc turun dari podium. Sementara itu, rekap perpindahan pembalap MotoGP 2025. Bursa transfer, pembalap MotoGP tak pelak lagi menjadi salah satu topik terpanas yang selalu menarik perhatian para penggemar. Sejauh ini, sudah ada 15 pembalap yang mengantongi kontrak untuk musim 2025. Pada Jumat, 26 Juli 2024, Honda Racing Corporation, HRC, resmi mengumumkan bahwa Joan Mir telah memperpanjang kontraknya untuk membela tim pabrikan selama 2 musim. Ia pun akan bertandem dengan Luca Marini, yang kontraknya masih tersisa untuk 2025. Sama seperti Marini, Johan Zarco juga masih mengantongi kontrak dengan HRC untuk 2025, dan ia akan bertahan di LCR Honda Castrol. Dengan begitu, maka kini tinggal satu kursi kosong yang tersisa di Honda, yakni kursi LCR Honda Idemitsu. Kursi ini pun sedang diperebutkan oleh Takaaki Nakagami dan Ai Ogura. Pramak Yamaha pun dikabarkan tertarik menggaet Miguel Oliveira dan Jack Miller. Mereka juga menyebutkan nama Fabio Di Giannantonio dalam daftar incarannya. Yang menarik, sang tim prinsipal, Paolo Campinotti, juga mengaku tertarik menggaet rider GAEK World SBK, Andrea Iannone. Dari kubu Ducati, ada 3 kursi yang masih kosong, yakni 2 di Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan 1 di Gresini Racing. VR46 pun diperkirakan akan tetap menaungi Fabio Di Giannantonio, yang kali ini akan dikontrak langsung oleh Ducati Corse. Franco Morbidelli pun jadi calon tandemnya. Di lain sisi, kursi di Gresini kabarnya akan diberikan kepada Fermin Aldeguer. Saat ini, pembalap Spanyol berusia 18 tahun itu masih berlaga di Moto2 bersama Speed Up Racing. Tetapi sudah menggenggam kontrak 2 musim langsung dari Ducati Corse untuk diletakkan di MotoGP 2025 dan 2026.
Mantan pebalap juara Superbike bersama Ducati pada tahun 2003, Neil Hodgson, memberikan pendapatnya tentang bagaimana rasanya mengelola kotak Ducati pada tahun 2025 dengan dua juara seperti Bagnaia dan Marquez. Neil Hodgson, selaku mantan pebalap Ducati dan juga mantan test rider merek asal Italia tersebut tak segan-segan menikmati ajang ini. Dia saat ini menjadi komentator MotoGP di TNT Sports dan di sana dia mengomentari acara-acara tertentu, terutama berbicara tentang Marc Marquez, yang akan bergabung dengan tim resmi musim depan dan ini adalah WDW pertamanya. Mengenai bagaimana gigi dalinya harus mengelola box resmi Ducati pada tahun 2025, Hodgson memiliki sudut pandangnya sendiri, sebagai berikut. Mempertimbangkan apa yang telah mereka keluarkan untuk Martin, promosinya ke tim resmi tampak jelas, tetapi dapat diandalkan juara dunia 8 kali. Fenomena seperti Marc adalah peluang unik. Pembalap Spanyol itu tidak pernah dikalahkan oleh rekan setimnya, meski ia memiliki beberapa rival seperti Pedrosa dan Lorenzo. Dia menghancurkan semua orang. Mantan pembalap Inggris ini memberikan lebih banyak informasi tentang Marquez, dari sudut pandangnya. Dia sangat yakin pada dirinya sendiri dan tidak peduli siapa yang akan dekat dengannya, dia hanya ingin memiliki materi yang sama. Ini akan menjadi kembang api. Akan sangat menyenangkan untuk melihatnya. Seperti yang terjadi di masa lalu, mereka bisa saling merugikan dan menguntungkan pihak lain dalam perebutan gelar. Sylvain Guintoli juga ingin mengomentari masalah yang sama, menanggapi Neil Hodgson sebagai berikut, ini akan sulit bagi manajer puncak merek. Mereka harus mampu mengelola situasi dengan baik. Di tim yang unggul mereka menginginkan pembalap dengan level yang setara, yang tidak menimbulkan masalah. Memiliki dua karakter kuat di dalam dan di luar lintasan bisa menjadi hal yang eksplosif. Menarik untuk memahami dinamikanya. Sementara itu, Ducati tampaknya belum bisa move on dari Jack Miller. Meski sudah 2 tahun berpisah, mereka dikabarkan menyodorkan tawaran kontrak kepada Miller untuk kembali bekerja sama. Namun, kali ini bukan di MotoGP, melainkan di WRDSBK. Miller pernah membela Ducati di MotoGP lewat Pramac Racing pada 2018 hingga 2020, sebelum dipindahkan ke Ducati Lenovo Team pada 2021. Meski tampil moncer di atas Desmosedici, Miller terdepak dari kubu Ducati pada akhir 2022 dan memilih pindah ke Red Bull KTM Factory Racing pada 2023. Musim depan, posisi Miller di Red Bull KTM Factory Racing digeser oleh rider muda sensasional, Pedro Acosta. KTM pun sempat menjanjikannya tempat di Tech 3 KTM. Tetapi mereka justru menyerahkan kedua kursi di tim satelit itu kepada Maverick Vinales dan Enea Bastianini. Sejak itu, nama Miller dikait-kaitkan dengan Pramac, yang musim depan beralih menjadi tim satelit Yamaha, dan juga Trackhouse Racing yang merupakan tim satelit Aprilia. Namun, dalam sepekan terakhir, Pramac dan Trackhouse dikabarkan mulai enggan menggaet rider Australia itu. Pramac diisukan bakal menggaet Miguel Oliveira, yang rencananya ditandemkan dengan rider Moto2, di mana Tony Arbolino dan Sergio Garcia disebut-sebut. Trackhouse juga dikabarkan telah serius mendekati rider Moto2 lainnya, Ai Ogura, yang nantinya diharapkan jadi pengganti Oliveira. Hal ini pun membuat nasib Miller di MotoGP terkatung-katung, dan Ducati ingin segera mendapatkan tanda tangannya untuk diturunkan di Aruba, It Racing Ducati, yakni skuad pabrikan Ducati di ajang WRDSBK.